Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Salam Rahajeng Rahayu, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Salam kebajikan, salam namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Warganet yang berbahagia, kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang babat masa, yaitu karya lain Ampu Kuturan. Tidak disangsikan lagi kedatangan sang catursana, yaitu Ampu Genijaya, Ampu Sumeru, Ampu Gana, Ampu Kuturan di Bali telah membawa perubahan besar dalam tata keagamaan dan tatanan kehidupan masyarakat Bali. Mereka sudah berhasil menyusun tata tertib desa, membangun pura seperti Kahyangan 3, San Kahyangan, dan lain-lainnya, lengkap dengan aturan upacaranya. Peraturan dan tempat pemujaan tersebut dituangkan dalam Husana Bali yang ditulis sekitar tahun Saka 1355 atau tahun 1433 Masehi. Khusus untuk Empu Kuturan juga sudah berhasil memperluas dan memperbesar Pura Besakih dan menciptakan pelinggih atau bangunan suci yang disebut Meru, Gedong, dan lain-lainnya. Beliau pula yang mengajarkan pembuatan kahyangan secara spiritual, termasuk pembuatan jenis-jenis pedagingan. Penuangan konsepsi Trimurti ke dalam wadah desa Pakraman telah berhasil memperkuat keberadaban desa Pakraman dari gejolak dan pengaruh-pengaruh negatif, baik yang muncul dari dalam maupun dari luar. Kenyataannya menunjukkan pula bahwa konsepsi Trimurti telah berhasil menyatukan 3 unsur sumber kehidupan masyarakat, dimanifestasikan menjadi Kahyangan 3, unsur wilayah teritorial yang disebut Palemahan dan unsur manusia yang disebut Pawongan. Ketiga unsur tersebut kemudian diberi istilah Trihita Karana. Dengan demikian jelaslah bahwa Ampu bukan hanya seorang tokoh agama, akan tetapi juga seorang wanita yang memiliki wawasan kemasyarakatan yang sangat luas. Hasil-hasil karya yang ditinggalkan membuktikan bahwa Ampu Kuturan di samping seorang agamawan besar, juga seorang budayawan, ahli sosial ekonomi, sosial politik, dan lain sebagainya. Guna menjaga ketentraman batin masyarakat Bali, Ampu Kuturan membuat dan menyempurnakan kahyangan jagat yang berjumlah 8 buah, yaitu Pura Besakih, Pura Lempuyang, Pura Andakasa, Pura Goalawah, Pura Batu Karu, Pura Beratan, Pura Batur, dan Pura Uluwatu. Mengenai cara dan upacara ngentek linggih dan sering disebut ngalinggihan atau menstanakan Dewa Pitara atau roh suci leluhur di sanggah atau pamerajan pada rong 3 kemulang disebutkan demikian. Iti karamaning umungguh akan pitre ring kamulan, ring musing anyakah kurung muang mamukur, ring tutung rua welas dinanya, saulan pitung dinanya, wenang, bla bla bla, dan seterusnya. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut.
Inilah tata cara menstanakan roh suci di Kemulan. Hal ini dilakukan sesudah melaksanakan upacara nikah, kurung atau mengukur pada ke-12 harinya. Namun boleh juga pada waktu 1 bulan 7 harinya atau 42 harinya. Pada palinggih rong 3, arwah suci leluhur laki dimuliakan dan dipuja pada ruang sebelah kanan, dan arwah suci dari perempuan di sebelah kiri, sedang di ruang tengah untuk Atman. Sedang pelinggih rong 3 selaku tempat suci memuliakan dan memuja Sang Hyang Widiwasa dalam fungsinya sebagai kahyangan 3 keluarga untuk memuliakan dan memujanya. Dilakukan pada rong sebelah kanan untuk Wisnu, sebelah kiri untuk Brahma, dan di tengah untuk Siwa selaku prabawa atau manifestasi dari Sang Hyang Widiwasa. Karya lain dari Empu Kuturan alias Empu Raja Kreta yaitu Meru disebutkan sebagai lambang Gunung Mahameru, tempat kediaman para dewa. Namun ada yang berpendapat bahwa Meru ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari wujud candi di Jawa. Candi di Jawa sebenarnya melambangkan alam kosmos yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Burloke dilambangkan kaki candi, Buah Loke dilambangkan badan candi, dan Swah Loke dilambangkan atap candi. Di dalam perkembangannya, di Bali Meru tidak hanya bertumpang atau bertingkat 3, melainkan dari tumpang 1 sampai 11. Perlu pula diketahui tumpang Meru itu selalu ganjil kecuali tumpang 2. Jadi ada tumpang 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kenyataan membuktikan bahwa di Bali menurut fungsinya Meru dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai dewa pratista atau palinggih dewa, dan Meru sebagai Atma Pratista atau sebagai palinggih arwah suci. Perbedaan dari kedua jenis Meru ini terletak pada sikutnya atau ukurannya, seperti ditentukan pada lontar Asta Kosala Kosali. Menurut lontar Anda Buana, Meru merupakan perpaduan dari Pradana Tattwa dan Purusha Tattwa yang melahirkan Batur Kalawasan, petak atau cikal bakal leluhur yang suci. Disebutkan pula bahwa Meru sebagai lambang Anda Buana atau alam semesta, sedang tumpang atapnya simbol lapisan alam. Begitu juga disebut bahwa Meru adalah simbol aksara suci Dasaksara yang meninggal menjadi Om dengan windu-windu, baik diawali dari windu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan windu 11. Dengan demikian Meru beratap 11 adalah lambang dari 11 aksara suci, simbol Ekadasa Dewata. Meru beratap 9 merupakan lambang 9 aksara suci, simbol Nawa Dewata atau Sanga Dewata. Meru beratap 7 lambang 7 aksara suci, simbol Sabta Dewata. Meru beratap 5 merupakan lambang 5 aksara suci, simbol Panca Dewata. Selanjutnya Meru beratap 3 lambang 3 aksara suci, simbol Tripurusa atau 3 Siwa. Meru beratap 2 lambang 2 aksara suci, simbol Rwa Pinede atau Purusha Pradana. Sedang Meru beratap 1 merupakan lambang dari panunggalan seluruh aksara menjadi Om, simbol Sang Hyang Tunggal. Untuk menghormati jasa-jasa Empu Kuturan alias Empu Raja Kreta, maka dibuatkan palinggih khusus untuk beliau berbentuk manjangan salwang, karena kedatangan beliau ke Bali konon
menunggang seekor manjangan. Namun ada sementara orang berpendapat bahwa manjangan saluang berarti balai yang panjang dan luas. Menurutnya, manjangan berarti panjang, salu bermakna balai, dan wang berarti luas, sehingga kata manjangan saluang diartikan sebagai lambang sebuah balai yang panjang dan luas, tempat para dewa mengadakan pertemuan. Demikian antara lain disebutkan beberapa karya lain Empu Kuturan. Nah, begitulah warganet yang berbahagia. Saya akan lanjutkan kembali dengan Empu Kamareka Cikal Bakal dari Preti Sentanu Pasak Ayusan.